Well, when I wish I played the World Cup, of course, but that's reality now. I don't do. But first of all, I will. Erling Haaland pamer jersey timnas. Haaland, saya berjanji akan berjuang habis-habisan demi mimpi 270 juta rakyat dan timnas. Hari yang selama ini hanya dianggap sebagai mimpi oleh jutaan pecinta sepak bola Indonesia akhirnya menjadi kenyataan. Erling Braut Haaland, salah satu striker paling mematikan di dunia, berdiri tegap mengenakan jersey merah kebanggaan timnas Indonesia. Dengan senyum lebar, sorotan kamera, dan teriakan ribuan supporter yang memenuhi area latihan, Haaland mengangkat jersey bernomor punggung 9 sambil mengucapkan kalimat yang langsung membuat seluruh tanah air ramai. Saya berjanji akan berjuang habis-habisan demi mimpi 270 juta rakyat Indonesia dan demi timnas. Pernyataan itu bukan sekadar kalimat, tetapi momentum bersejarah. Hari itu, dunia sepak bola bukan hanya menyaksikan naturalisasi paling fenomenal sepanjang sejarah Asia, tetapi juga perubahan arah perjalanan sepak bola Indonesia. Momen ini menjadi tanda dimulainya era baru Garuda. Era yang lebih besar, lebih berani, dan tak lagi hanya bermimpi untuk bersaing di level dunia, tetapi siap mewujudkannya. Haaland resmi kenakan jersey merah. Dunia terkejut, Indonesia bersyukur. Gedung PSSI dan Stadion Utama Gelora Bung Karno sejak pagi sudah dipenuhi ribuan supporter. Entah dari mana mereka datang, tetapi satu hal pasti, semua ingin menyaksikan sejarah. Ketika pintu aula konferensi pers terbuka, Haaland melangkah masuk bersama Roberto Mancini, Ketua Umum PSSI, dan beberapa perwakilan pemerintah. Flashes kamera berkali-kali menyala. Media nasional dan internasional memenuhi ruangan. Atmosfer terasa seperti pengumuman pemain bintang oleh klub elit Eropa. Ketika Haaland memegang jersey merah, suara gemuruh terdengar dari luar ruangan. Supporter yang tak kebagian tempat mengikuti acara melalui layar besar. Haaland tersenyum, menatap maju, lalu mengatakan kata-kata yang langsung viral di seluruh platform digital. Saya bangga memakai jersey ini. Indonesia bukan hanya tim baru bagi saya, Indonesia adalah keluarga baru saya. Dan saya berjanji akan berjuang habis-habisan demi mimpi 270 juta rakyat. Dalam satu kalimat, Haaland bukan hanya merangkul timnas. Ia merangkul Indonesia. Proses panjang yang akhirnya membayar segalanya. Di balik momen megah tersebut, banyak cerita yang tak diketahui publik. Proses naturalisasi Haaland bukan pekerjaan mudah. Diperlukan diplomasi tingkat tinggi, negosiasi, dan pendekatan personal dari berbagai pihak. 1. Peran Roberto Mancini yang menjadi penentu. Roberto Mancini sejak awal digambarkan sangat ingin mengubah wajah sepak bola Indonesia. Ketika melihat potensi besar negara ini, baik dalam hal pemain muda maupun dukungan supporter, ia memimpikan sesuatu yang lebih besar. Mancini berkata dalam sebuah dokumen internal yang bocor ke media, "Jika saya ingin mengubah Indonesia menjadi raksasa Asia, saya harus membawa standar dunia ke tim ini. Dan standar itu adalah Erling Haaland." Mancini melakukan pendekatan pribadi, menjelaskan proyek jangka panjang timnas Indonesia, serta memperlihatkan betapa besarnya cinta masyarakat terhadap sepak bola. Haaland mulai tertarik. 2. Pemerintah turun tangan, proses dipercepat. Pemerintah Indonesia pun akhirnya turun tangan. Melalui jalur khusus dan pembahasan cepat lintas kementerian, proses naturalisasi Haaland diselesaikan dalam waktu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Banyak yang menyebut, jika ada naturalisasi tercepat dalam sejarah, inilah dia. 3. Dukungan publik jadi faktor penentu. Haaland sendiri mengaku takjub dengan antusiasme supporter Indonesia. Ia berkata, "Saya belum pernah melihat negara yang begitu mencintai sepak bola seperti Indonesia. Cinta itu membuat keputusan saya menjadi sangat mudah." Detik ketika Haaland mengangkat jersey merah, sejarah dibuat. Ketika Haaland mengangkat jersey nomor 9 di hadapan kamera, seluruh Indonesia seperti berhenti sejenak. Momen itu ditayangkan langsung di TV nasional, YouTube, bahkan billboard digital di beberapa kota besar.
Fans di seluruh negeri bersorak. Di Jakarta, supporter memadati SUGBK sambil menyalakan flare. Di Bandung, ribuan orang memenuhi alun-alun kota. Di Surabaya, tribun supporter salah satu klub besar langsung menggelar nonton bareng dadakan. Di Makassar, fans berteriak histeris melihat idola mereka mengenakan merah putih. Media Eropa pun langsung mencatat momen ini sebagai the biggest football shock in Asia's modern history. Haaland dan cinta barunya pada Indonesia. Dalam sesi wawancara eksklusif setelah konferensi pers, Haaland berbicara tentang alasan yang membuatnya yakin untuk bergabung. 1. Indonesia memberikan tantangan baru. Haaland mengaku sudah memenangkan banyak trofi di Eropa. Ia ingin tantangan yang benar-benar berbeda, sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kompetisi. Saya ingin membawa negara ini ke level yang belum pernah diraih sebelumnya. Itu motivasi terbesar saya. 2. Antusiasme supporter Indonesia. Haaland berkali-kali terkejut melihat video supporter Indonesia. Nyanyian di stadion. Koreografi megah. Suara 80.000 orang yang menggema. Saya belum pernah melihat dukungan seperti ini. Ini membuat saya ingin memberikan semuanya. 3. Mancini, alasan terkuat. Ia juga mengakui bahwa kehadiran Roberto Mancini adalah faktor terbesar. Ketika pelatih seperti Mancini memanggil, Anda tahu itu bukan proyek kecil. Ini adalah pembangunan besar. Janji Haaland, saya akan berjuang habis-habisan. Kalimat janji Haaland menjadi inti dari transformasi besar ini. Di hadapan seluruh media, ia berkata dengan tegas, "Jika saya memakai bendera merah putih di dada saya harus memberikan hati saya untuk negara ini. Itu janji saya. Saya akan berjuang demi mimpi 270 juta rakyat Indonesia." Pernyataan itu disambut tepuk tangan meriah. Ribuan supporter di luar ruangan pun meneriakkan nama Haaland. Banyak yang tak bisa menahan air mata. Momen ini terlalu besar, terlalu indah, dan terlalu bersejarah. Perubahan atmosfer timnas, energi baru hadir. Sejak Haaland datang, suasana latihan timnas Indonesia berubah total. Intensitas latihan meningkat. Pemain lokal semakin termotivasi. Pemain diaspora bangga mengenakan seragam merah putih. Mancini semakin percaya diri membangun formasi agresif. Bahkan beberapa pemain senior mengatakan bahwa Haaland membawa aura pemenang ke ruang ganti. Salah satu pemain berkata, "Haaland tidak banyak bicara, tapi kehadirannya saja membuat semua orang ingin bermain lebih keras." Efek dominonya, Indonesia jadi magnet baru sepak bola dunia. Kedatangan Haaland tidak hanya memberi efek besar pada timnas, tetapi juga pada industri sepak bola Indonesia secara keseluruhan. 1. Investor asing mulai melirik Liga Indonesia. Banyak investor dari Eropa dan Timur Tengah mulai mempertimbangkan masuk ke Liga 1. 2. Klub-klub Eropa tertarik mengadakan tur di Indonesia. Beberapa klub elit dikabarkan ingin menggelar tur pramusim di Indonesia karena pasar yang kini meningkat drastis. 3. Pemain-pemain Eropa mulai ingin gabung. Nama-nama lain dari Eropa Tengah dan Skandinavia mulai masuk ke dalam radar PSSI setelah melihat Haaland memilih Indonesia. Respons media dunia, Indonesia jadi sorotan utama. Media internasional langsung menjadikan berita ini sebagai headline besar. BBC Sport. Indonesia membuat transfer terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Marca Spanyol. Haaland memilih merah putih, dunia tidak percaya. The Athletic. Proyek Mancini kini memiliki senjata paling berbahaya. Bild Jerman. Ini bukan sekadar naturalisasi, ini revolusi Asia Tenggara. Indonesia kini menjadi negara yang paling banyak dibicarakan di media olahraga global.